Suci Agustina juga join-nya. Selamat malam, Suci. Selamat malam semuanya. Malam semuanya. Malam. Malam semua Susung Suci, Sukumen. Lalu juga semua Malam. Bapak dan Ibu di sini. Selamat malam. Semua sudah dinner belum? Suara saya cukup jelas ya harusnya ya. Selamat malam Susung Suci semua. Selamat malam teman-teman. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Bu. Oke. Selamat berjumpa kembali dalam acara kita yang mingguan Daily Mindfulness ya. Seperti yang kita ketahui bahwa kita melatih daily mindfulness ya. Kalau bisa secara sehari-hari kita bisa terapkan itu sepanjang hari. Nah, latihan daripada mindfulness itu bisa dengan meditasi jalan, bisa dengan waktu kita lagi cuci piring, bisa saat kita dari olahraga, dan diantaranya juga dengan melalui meditasi duduk. Gitu kan ya, kira-kira teman-teman ya. Iya. Nah, hari ini kita akan melatih meditasi duduk yang dibawa oleh Sesyong Anthony, yaitu meditasi cinta kasih dan bersyukur. Nah, untuk itu saya serahkan kepada Sesyong Anthony. Silakan. Baik, Kan En Seku Huiling. Selamat malam kepada semua teman-teman di sini ya, Bapak dan Ibu, juga pada Susung Suci, sepuh-sepuh sekalian. Saya lihat sepuh lain juga join ya di sini, sekulike ya. So, untuk hari ini yang akan saya bawakan itu adalah mengenai meditasi cinta kasih dan bersyukur seperti yang sudah disebutkan oleh Sepuh Huiling tadi. Tapi sebelum saya mulai, saya tidak tahu apakah ada di antara teman-teman di sini yang sudah kenal saya ataupun belum kenal saya. Kalau Suci Agustina, ya Sepohoklah, ya Sekulike, saya yakin sudah kenal saya semua ya. Karena saya ini juga akan kerja di Suci School sudah belasan tahun dan juga orang-orang Suci kebanyakan mengenal saya. Namun untuk yang lain-lain seperti mungkin Ibu Stania ataupun Bapak Adiwe, saya nggak tahu ini Adiwe belakangnya ada Gunawan nggak ya ini ya? Setelah itu Adi Wangsa. Adi Wangsa, oke. Kemudian Suci Inggriani sama Bapak Yakub sama Suci Liliana. Ini mungkin belum kenal, makanya saya ucapkan salam kenal ya. Salam sehat dan bahagia buat semuanya. Termasuk Suci Huicen ya. Suci Huicen kenal saya nggak ya, Suci? Kenal lah Sesyong pasti itu. Pasti kenal ya. Oke. Jadi sebelum kita melanjutkan lagi, semua udah makan malam belum ya? Sudah Sesyong. Sudah ya, karena kalau belum makan malam nanti sedang meditasi tiba-tiba perutnya lapar, itu timbulnya itu malah penderitaan, bukan kebahagiaan seperti itu. Kalau sudah baik. Dan tolong sebelum meditasi dibiasakan ya, setelah makan itu ada jeda minimal 1 jam lah, baru kita mulai meditasi. Wah, yang ini nggak keburu nih Sesyong. Soalnya Ya, begitu pada pulang kerja langsung buru-buru mandi makan. nggak apa-apa. Pada daily practice-nya nanti pada latihan sehari-harinya itu diusahakan ada selisih waktu 1 jam ya. Kalau sama sekali nggak ada waktu, setengah jam deh pokoknya. Karena kalau kita duduk dengan perut kenyang, kemudian perutnya itu
istilahnya menahan rongga dada kita, bisa buat sesak nafas. Dan juga bisa buat ngantuk, seperti itu. Jadi diusahakan ada jedanya ya. Jangan begitu habis makan langsung, wah saya semangat, langsung meditasi. Dijamin, meditasinya nggak asik. Oke, yang ada malah rasa mual, ataupun rasa ngantuk, ataupun rasa capek, dan sebagainya. Karena energi badan itu semua dipusatkan di bagian perut kita, di bagian lambung kita untuk memproses makanan-makanan kita. Oke, saya akan coba sharing dulu untuk screen saya. Sebentar ya. Sesiung, kenapa gambar sesiung itu silau ya? Silau. Kacamatanya segala tuh apa ya, silau. Wah, kurang tahu nih. Tapi kalau saya sudah share, ini harusnya nggak masalah ya? Oke, mungkin pemantulan di kacamata saya nih. Atasnya semua silau, sini? Enggak. Silau nggak sesiung ASEAN? Sesi ASEAN. Iya sih, ada pantulan dari kacamata kayaknya ya, Bu ya. Tapi overall tidak ya? Yang lain-lain enggak ya? Silau. Ya udah, bohwat. Karena kacamata saya itu tebal sekali. Jadi mantul. Ya, saya minus 13. Kalau Anda lihat kacamata saya itu seperti pantat botol ini, tebal sekali. Ya, oke, baik. So, tanpa kita menunda-nunda lagi ya, karena saya yakin Tata udah kenal saya, kita lanjut saja dulu kepada topik hari ini ya, meditasi cinta kasih dan bersyukur. Saya yakin bahwa rata-rata sesiun suci di sini sudah mengikuti sesi-sesi sebelumnya, sudah cukup tahu mengenai apa itu meditasi, apa itu awareness ya, atau kesadaran penuh setiap saat seperti itu ya, atau kata orang Jawa eling lan waspodo gitu. Oke. Nah, untuk yang malam ini adalah salah satu variasi dari meditasi. Bagi saya, ini adalah meditasi yang paling saya sukai. Kenapa? Karena ini meditasi yang paling membahagiakan, yang membuat setiap hari itu terasa berarti. Oke. Jadi ini secara umum bagi yang kalau yang beragama Buddha pasti sudah sering mendengar namanya meditasi cinta kasih. Bahkan mungkin banyak yang sering mempraktekkannya. Ya, nggak apa-apa, kita ulangi lagi hari ini karena makin diulangi, makin dipraktekkan, kita akan makin lancar dan makin mulus melakukannya. Oke, berikutnya. Sebelum kita masuk ke cinta kasih, kita bahas itu mengenai emosi dulu. Kenapa? Karena cinta kasih itu adalah salah satu bentuk dari emosi. Kalau kita dengar kata emosi itu selalu asosiasinya itu negatif. Negatifnya seperti apa? Wah, orang itu lagi emosi. Konotasinya itu selalu apa? Marah. Lagi kurang tidak happy, lagi marah, lagi mungkin lagi mencak-mencak seperti itu. Padahal emosi itu adalah suatu istilah umum ya yang digunakan untuk menggambarkan ya, apa yang digambarkan di sana? Kondisi psikologis yang terdiri atas pikiran kita, kemudian juga perasaan kita, perubahan fisiologis, sikap ekspresif kita, dan kecenderungan kita bertindak. Itu merespon terhadap apa? Merespon terhadap kondisi-kondisi di luar kita yang masuk melalui 5 indera kita ke dalam kesadaran kita. Itu yang dinamakan emosi. Apakah kita setiap saat itu ada emosi? Ya pasti. Karena kesadaran kita itu selalu dipengaruhi oleh emosi. Oke. Emosi itu dipengaruhi oleh apa? State of mind juga, kondisi batin kita. Next. Emosi-emosi itu ada beberapa macam yang dasar. Kita bisa lihat di sini, ada 6 emosi dasar dan turunannya. Yang paling utama itu adalah bahagia, kemudian lawannya itu adalah sedih biasanya. Kemudian ada rasa disgusted atau jijik, rasa marah, rasa takut, dan rasa terkejut.
Bisa kita lihat di sini bahwa untuk emosi dasar itu kayaknya yang kebanyakan itu adalah yang negatif ya. Emosi dasar ya. Kita tidak bilang turunan-turunannya, oke? Tapi yang dasarnya itu kebanyakan negatif ya. Hanya satu yang positif. Itu kalau kita melihat dari sisi yang kita sukai dan yang tidak kita sukai. Ada dari sesiung-seci atau saudara-saudara di sini yang suka dengan perasaan marah enggak? Kayaknya tidak ada. Suka dengan perasaan takut enggak? Tampaknya juga tidak ada. Suka dengan perasaan sedih? Sudah pasti tidak ada. Oke. Namun, kalau kita mau melihat secara lebih netral, ini adalah diperlukan bagi kita untuk bertahan hidup. Istilah bahasa Inggrisnya survivability, oke? Kemampuan bertahan hidup. Karena semua dari emosi-emosi ini akan menimbulkan reaksi di tubuh kita dan akan mempengaruhi kita melakukan keputusan. Nah, itu yang akan mempengaruhi keberadaan kita, seperti itu. Kita lihat di sini ada turunan-turunan emosi dasar. Dari bahagia ada puas, lega, riang, damai, bersyukur, dan cinta kasih itu juga di dalam bahagia tersebut. Kemudian dari rasa sedih ada malu, kosong, kecewa, berduka, kasihan, dan sebagainya. Dan kita bisa lihat dari masing-masing emosi dasar itu ada turunan-turunannya. Oke. Jadi sebenarnya kita kalau berpikir bahwa kita ini kompleks sekali emosi dan perasaan kita, tapi kalau kita mau kembali urutkan ke bagian dasar, ya hanya 6 ini. Oh ya, ada satu lagi, netral. Oke, netral, yaitu tidak merasa apapun, kita tenang gitu. Netral seperti itu. Nah, itu juga salah satu emosi dasar, ya. Nah, setelah itu mungkin bagi yang sudah pernah ikut sesinya Pak Hengki ya, udah mengetahui mengenai cara kerja emosi. Yaitu otak manusia itu ya ada sistem limbik namanya. Yaitu mengatur emosi, memori, dan perilaku kita. Jadi sistem limbik ini ada beberapa bagian. Ada hipotalamusnya, ada hipokampusnya, ada amigdalanya. Ini harusnya Pak Hengki pernah ngobrol mengenai amigdala ya sebelumnya ya. Iya. Iya. Oke. Nah, jadi saat mengalami peristiwa tertentu ya, misalnya kita melihat sesuatu yang kita takut, oke? Maka sistem limbik kita itu akan mengirim sinyal menuju 3 bagian. Melihat itu kan menggunakan indera mata, ya. Indera mata itu ada kesadarannya, dia menangkap objek, kemudian itu memproses, kirim kepada otak. Waktu kirim kepada otak itu, maka akan dilihat apa? Ke hipokampus, yaitu memori. Yang dilihat itu apa sih? Ternyata yang dilihat itu adalah anjing galak. Seperti itu. Nah, setelah melihat itu anjing galak dari memori, diketahui, oh, ini anjing galak, ini bahaya. Nah, saat kita menerjemahkan itu sebagai bahaya, maka akan dikirimkanlah ya sinyal kepada kepada amigdala, kemudian talamus juga berproses. Oke. Maka kita melihat itu, kita spontan langsung merasa apa? Jantung berdebar. Oke. Hormon kortisol naik. Ya. Kemudian juga kita itu dalam keadaan siaga, ready. Ready untuk apa? Biasa manusia itu hanya 2 umumnya. Untuk fight atau flight. Fight itu berarti bertarung. Flight itu kabur. Oke. Kita keringat dingin, takut dikejar, ya, berdebar-debar, sudah pucat wajah kita. Ini bisa gigit saya enggak, seperti itu ya. Nah, itu otomatis.
Dan karena respon tersebut, maka itu akan mempengaruhi kita mengambil keputusan, mempengaruhi kondisi badan kita, mempengaruhi tingkat energi kita, karena adrenalin pasti naik, seperti itu. Oleh karena itu, emosi ini sangat penting untuk kita sadari, dan sangat penting untuk kita kendalikan. Makanya penting adanya awareness, ya. Penting adanya kesadaran kita itu untuk eling, untuk kondisi-kondisi pikiran dan batin kita. Semua orang tahu bahwa emosi itu mempengaruhi badan. Emosi itu mempengaruhi sistem tubuh. Tetapi yang dipengaruhi itu bagian mana saja, ya. Nah, ada satu percobaan dilakukan oleh tim namanya Mr. Lauri Numenma. Beliau itu seorang Swedia, ya, lebih kurang percobaannya itu sekitar 10 tahun lalu, 10 atau 15 saya lupa. Mereka mengumpulkan para relawan, ya, ataupun para subjek untuk yang diteliti. Mereka meminta relawan-relawan atau subjek-subjek tadi itu untuk mendeskripsikan perasaan berbagai emosi itu dan bagaimana efek energinya di badan mereka. Oke. Mereka mengumpulkan sampel dari orang barat, mengumpulkan sampel juga dari orang-orang timur, Asia, ya. Dan hasilnya sama rata-rata. Ada pattern-nya, ya, ada pattern-nya. Biarpun tidak persis sama, tapi terlihat satu pola yang bisa dibaca. Kita bisa melihat bahwa untuk yang warna makin jingga ataupun kuning itu adalah bagian yang penuh dengan energi, oke, dan menimbulkan panas biasa. Yang bagian berwarna makin biru itu adalah bagian yang makin berkurang temperaturnya, berkurang energinya, dan merasa lemas, ya, susah bergerak. Oke, kita lihat di sana. Perasaan emosi marah, anger, itu menimbulkan panas yang menggebu-gebu, ya. Ingin, itu kan tangan juga dia itu penuh warna kuning, ya, kayak pengen nonjok orang, seperti itu. Oke. Kalau fear, ya, ketakutan, itu menimbulkan juga energi, tapi energinya itu yang biasanya, ya, yang membuat malah kita itu nggak bisa bergerak. Anda melihat di tangan dan kakinya itu semua hitam, dan artinya tidak ada energi di sana. Oke. Nah, kemudian berbagai macam lainnya kita lihat, ya. Sadness, kesedihan, itu menimbulkan malah biru sekali di tangan dan kakinya, membuatnya lemas. Orang yang sedih kan biasanya lemas, ya. Tidak ingin bergerak, tidak ingin berbuat apapun seperti itu. Energinya turun, ya. Dan kita lihat lagi yang namanya depresi. Itu stres yang sudah tingkat parah. Itu seluruhnya biru. Dalam artian, membuat orang itu sudah tidak bersemangat, bahkan mungkin tidak bersemangat untuk hidup. Seperti itu. Itu drastis menurunkan energi-energi di badannya. Yang paling luar biasa kita lihat di mana? Happiness. Itu seluruh badan itu penuh energi. Kebahagiaan, kesenangan, ya, rasa senang, itu mengaktifkan seluruh tubuh kita. Oke, makanya orang senang itu melompat-lompat, bertepuk tangan, berteriak, ya karena memang dorongan energinya meledak-ledak. Tapi yang ini yang positif, ya. Beda dengan anger yang dorongannya juga meledak-ledak, tetapi ya itu di bagian dada, tangan dan bagian kepala seperti itu, kepalanya panas, ya. Karena di sini ini beda, itu energi yang positif. Dan yang berikutnya itu yang mau kita fokuskan itu adalah di love, yaitu cinta kasih atau cinta di sini, ya. Cinta itu bisa banyak macam, ada cinta yang bersifat amor antara lawan jenis, ya. Ada cinta yang bersifat lebih umum, yaitu cinta kasih secara umum, ya. Di sini kita deskripsikan sebagai cinta kasih yang lebih umum. Di sana kita juga lihat kalau kita menggunakan cinta kasih atau kita dipenuhi rasa cinta kasih, energi kita itu juga naik semua, ya.
tapi ini energi yang baik. Terutama terkonsentrasinya itu di bagian dada dan di bagian kepala juga, dan di bagian sistem pencernaan kita. Oke. Nah, oleh karena itu, ini adalah satu hal yang positif. Makanya untuk hari ini kita fokuskan meditasi kita itu untuk membangkitkan perasaan cinta kasih ini. Loving feeling, ya, loving kindness feeling, perasaan cinta kasih. Oke. Next. Cinta kasih itu apa sih sebenarnya kalau dideskripsikan? Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Cinta kasih itu apa? Ada yang mau merespon? Kita sering dengar apa itu kata-kata cinta kasih. Kita harus punya cinta kasih. Sebenarnya cinta kasih itu kalau kita mau deskripsikan itu seperti apa sih? Perasaan menyayangi. Perasaan menyayangi. Perasaan menyayangi itu seperti apa, Seku? Memberi kebahagiaan kepada orang lain. Memberi kebahagiaan kepada orang lain. Oke, benar, Sekulike, ya. Jadi cinta kasih itu adalah perasaan ingin membahagiakan, ya, ingin melindungi, ingin membebaskan diri sendiri, orang lain ataupun makhluk lain dari penderitaan. Jadi kita ingin buat kita sendiri, itu kita juga punya cinta kasih sama diri sendiri loh. Kalau nggak mungkin kita hidup, ya. Jadi kita ini cinta kasih itu bisa buat diri sendiri, bisa buat orang lain, bisa buat makhluk lain, ya. Makanya ini tidak manusia, bisa pada makhluk lain juga. Jadi kita tidak ingin orang lain atau diri sendiri itu menderita ataupun makhluk lain itu menderita. Kita ingin mereka itu lepas dari penderitaan dan kita ingin mereka itu penuh dengan kebahagiaan. Atas dasar inilah maka menimbulkan aksi, action, ya. Action-nya itu biasa namanya welas asih, ya. Oke. Dari perasaan cinta kasih timbul tindakan welas asih untuk membebaskan diri sendiri ataupun orang lain ataupun makhluk lain dari penderitaan. Oke. Nah, lebih dekat contohnya itu kayak apa sih? Kira-kira? Itu mirip dengan rasa kasih sayang seorang ibu sama anak tunggalnya. Saya yakin di sini semua sudah pada ibu-ibu yang sudah veteran. Veteran dalam artian sudah punya anak, udah membesarkan anak, perjalanannya sudah panjang dan selesai, seperti itu. Tentu sudah paham rasa kita itu pada anak itu seperti apa. Apalagi anaknya anak tunggal, cuman satu, ya. Pasti kita pengen apapun yang saya ada, saya kasih ke dia agar dia bahagia. Saya menderita tidak apa-apa. Misalnya hanya ada makanan tinggal satu porsi, yang penting anak saya makan. Saya tidak makan tidak apa-apa. Ataupun di kasur yang basah, biarkan anak saya tidur dalam pelukan saya. Saya tidur di atas kasur basah tidak apa-apa, seperti itu. Nah, itulah rasa cinta kasih yang paling mendekati. Kenapa saya bilang paling mendekati? Karena belum persis sama dengan cinta kasih yang universal, ya. Kita bisa seperti itu karena sama anak kita sendiri. Kalau bukan anak kita bisa nggak? Jadi itu masih ada kemelekatan sama diskriminasi. Yang ingin kita kembangkan di sini nanti adalah cinta kasih itu bisa kita berikan bukan hanya pada anak kita sendiri, bukan hanya pada keluarga kita sendiri, tetapi kepada yang lain-lainnya, bahkan yang tidak kita kenal. Dan inilah yang menjadi dasar semangat dari misi sosial berbagai organisasi termasuk SICI, ya. Istilah Mandarinnya kita itu jiu ku jiu nan, seperti itu, ya. Menolong penderitaan, ya, ingin membahagiakan, kayak gitu, ya. Nah, cuman, oke, sebelum kita bisa membahagiakan orang lain, kita harus punya cinta kasih untuk diri sendiri dulu. Kenapa? Kalau diri kita sendiri itu kosong, itu ibarat kita pengen bagi air kepada seseorang, tetapi tangki kita itu kosong airnya. Bisa nggak? Ya tidak akan bisa. Itu nanti hanya tindakan sia-sia. Jadi pertama-tama,
Diri kita sendiri dulu yang harus penuh dengan cinta kasih ini. Baru kita bisa bagi kepada yang lain. Itulah tujuan dari meditasi cinta kasih ini. Kita isi tangki kita itu sendiri dulu. Ya. Kemudian kalau kita penuh dengan cinta kasih, efeknya itu apa sih? Cinta kasih itu akan merangsang proses pelepasan hormon, ya. Hormon apa di sini? Yaitu hormon dopamin dan oksitoksin. Ini dua hormon ini namanya hormon kebahagiaan. Jadi otak itu akan produksi dopamin dan oksitoksin, ya, sehingga kita itu memberikan respon positif terhadap berbagai kondisi. Artinya kita ketemu orang yang memang dalam kondisi susah, kita memberikan respon positif pada dia. Oh, dia jatuh, kita bantu dia bangun. Dia lapar, kita bantu kasih dia makanan. Nah, itu namanya respon positif. Karena itu rewarding, artinya memberikan seperti satu rasa puas, kebahagiaan pada diri kita. Ya. Karena dopamin itu membantu meningkatkan perhatian kita, ya. Kemudian membantu meningkatkan kemampuan kognitif kita dan menstimulasi kreativitas kita. Dopamin itu juga menimbulkan rasa puas dan bahagia atas yang kita lakukan. Makanya orang yang melakukan kebaikan umumnya akan berusaha untuk melakukan lagi dan lagi. Kenapa? Saat dia melakukan itu dia happy. Happy inilah yang dihasilkan oleh dopamin. Dan inilah yang rata-rata dicari oleh manusia. Jadi kebahagiaan sebenarnya nggak dari luar. Kita itu sudah bisa menciptakan kebahagiaan pada diri sendiri dengan melakukan kebaikan pada orang lain. Hormon ini dalam otak kita, bukan dicari di luar seperti itu. Ya, cuman untuk mengaktifkannya itu ya pasti butuh namanya trigger, ya, pasti butuh namanya sesuatu yang memicu untuk itu. Oke. Lalu oksitoksin begitu dilepaskan, hormon kortisol kita itu turun, ya. Hormon adrenalin juga turun. Kalau hormon kortisol dan adrenalin tinggi, detak jantung biasa apa? Biasa kencang. Tekanan darah juga kencang. Tinggi, ya. Kita menjadi kaku, kita menjadi tegang, tidak bisa rileks. Makanya kondisi seperti itu biasa orang akan apa? Cenderung marah-marah. Ya, detak jantungnya tinggi, kemudian tekanan darah tinggi, kepalanya nggak enak, lehernya nggak enak, otomatis orang akan sering marah-marah. Makin marah-marah, makin naik kortisol, makin naik adrenalin dia, makin dia nggak nyaman, seperti itu. Oleh karena itu, ya perlu belajar bagaimana agar itu bisa kita turunkan melalui meditasi. Salah satunya melalui meditasi cinta kasih, karena menghasilkan oksitoksin ini. Jadi nggak usah buru-buru dulu, langsung cari obat penurun tekanan darah, langsung cari obat untuk penurun jantung, ya. Misalnya langsung cari obat Cordaron, penurun detak jantung, ataupun mencari Ivabradin, kayak gitu. Nggak usah. Kita coba dulu dengan meditasi cinta kasih untuk menurunkan itu semua. Karena hormon ini sangat membantu kita. Oke? Baik. Sampai di sini kira-kira cukup jelas mengenai tujuan kita melakukan meditasi cinta kasih? Jelas, jelas. Jelas ya. Oke. Kalau cukup jelas, kita akan masuk kepada bagian utamanya, yaitu meditasi cinta kasih itu sendiri. Oke. Baik. Untuk ini saya minta teman-teman semuanya, sesiu-seciye dan saudara-saudari sekalian, untuk duduknya itu nyaman, ya. Nyaman, kemudian kalau bisa punggungnya tegak. Oke, jangan bersandar. Bagi yang sedang duduk di lantai misalnya, tolong berikan bantalan di bagian pantat Anda, maaf. Tolong berikan bantalan di sana supaya lebih nyaman. Ya. Tidak usah duduk bersila kalau tidak sanggup duduk bersila. Kalau nyaman dengan duduk bersila, silakan. Bagi yang duduk di kursi juga silakan duduk di kursi. Enggak masalah, ya. Yang penting kita merasa nyaman, kita merasa tenang. Oke? Silakan adjust, silakan diatur duduknya semua. Lalu nanti saya akan memulai meditasi kita ini dengan saya menggunakan, wah ini peralatannya si waktu itu siapa itu?
yang untuk mengatur hujan. Ini singing bowl sebenarnya. Saya akan mulai dengan saya pukul ini, dan diakhiri dengan memukul ini juga. Oke? Bunyinya kayak gini. Oke? Baik. Saya akan mulai sekarang. Semuanya pejamkan mata, rilekskan saja. Oke? Kita mulai ya. Oke. Jadi pertama-tama ya, Anda tarik nafas dalam-dalam 3 kali. Tarik nafas masuk 1, lepas. Tarik lagi, masuk. Lepas. Tarik sekali lagi, masuk. Lepas. Rasakan semua badan Anda itu menjadi rileks dengan setiap tarikan nafas yang Anda lakukan tadi. Kita tambah sekali lagi. Tarik nafas. Lepas. Badan kita semua makin rileks. Lalu, rasakan keberadaan diri Anda di sini, pada saat ini. Anda tidak sedang melakukan pekerjaan untuk nanti. Anda tidak sedang menyesali apa yang telah terjadi tadi. Semua keberadaan Anda ada di sini pada saat ini. Rasakan sentuhan tempat duduk Anda pada badan Anda. Rasakan juga hembusan angin atau suhu di ruangan Anda. Sadari kalau panas, Anda merasa panas. Kalau sejuk, Anda merasa sejuk. Kalau dingin, Anda merasa dingin. Semua keberadaan Anda, baik secara pikiran, batin, dan tubuh Anda, semua ada pada di sini saat ini. Setelah merasakan itu semua, kita sekarang ambil satu subjek yang bisa menimbulkan perasaan cinta kasih kita. Jangan ambil pasangan hidup Anda. Anda boleh mengambil anak,
ataupun hewan peliharaan bagi yang belum memiliki anak. Bayangkan dan rasakan betapa Anda menyayanginya, betapa Anda ingin memberikan yang terbaik untuknya, betapa Anda ingin membahagiakannya. Lakukan terus, visualisasikan, bayangkan. Kemudian, bungkus subjek Anda itu di dada Anda dengan perasaan yang hangat ini. Perasaan ingin membahagiakan ini. Perasaan ingin dia terbebas dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Perasaan ingin agar dia terlindungi. Rasakan. Perasaan ini makin kuat. Makin hangat. Membuat Anda juga menjadi lebih rileks. Menjadi lebih tenang, dan juga buat Anda menjadi lebih bahagia. Perasaan ini akan membuat Anda ingin tersenyum. Senyumlah. Penuhi dada Anda dengan perasaan ini. Saya akan memberikan Anda waktu 5 menit untuk berdiam di sini. Nikmati perasaan hangat, perasaan bahagia ini. Perasaan seorang ibu atau seorang ayah kepada anaknya. Bagi yang belum bisa memunculkan, Anda lakukan terus. Kalau tidak bisa memunculkan untuk anak ataupun untuk hewan peliharaan, Anda munculkan untuk ibu Anda atau untuk ayah Anda. Saya yakin setiap orang ada satu orang ataupun satu makhluk yang disayangi, yang ingin dilindungi, yang ingin kita berbagi kebahagiaan, yang ingin kita memberikan kebahagiaan. Temukan orang itu,
atau temukan makhluk itu, munculkan dalam batin Anda, pancarkanlah rasa itu kepadanya. Bungkus dengan rasa itu di dalam dada Anda. Semoga dia berbahagia. Kuatkan terus rasa ini. Buat menjadi makin nyata, makin hangat, makin kuat, makin bahagia. Berdiamlah di kebahagiaan ini. Tersenyumlah. Lepaskan semua. Rasakan rasa hangat ini. Rasakan rasa bahagia ini. Rasakan rasa cinta kasih ini. Anda berada di sini saat ini untuk merasakan ini. Yang lalu telah berlalu, tidak bisa kita ubah. Yang belum datang di masa depan, tidak usah kita khawatirkan. Kita berada di sini pada saat ini untuk menikmati rasa hangat dan bahagia ini. Berdiam dalam kenyamanan dan bahagia ini membuat kita makin tenang. Tersenyumlah. Tersenyumlah. Bersyukurlah bahwa kita diberikan kesempatan untuk bertemu bersama orang ataupun makhluk yang kita cintai tadi. Bersyukurlah bahwa kita diberi kesempatan untuk bisa membahagiakannya. Berterima kasihlah kepada orang atau makhluk tadi bahwa telah memberikan kesempatan bagi kita untuk membahagiakannya. Memberikan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan juga darinya.
memberi kesempatan bagi kita untuk mengetahui dan mengenali apa itu cinta kasih. Kemudian, setelah kita dipenuhi dengan rasa bahagia ini, Anda arahkan tangan Anda, pegang di area jantung. Di tengah dada kita agak ke kiri. Anda bayangkan, jantung Anda bekerja tiada hentinya setiap hari. Mensuplai darah ke seluruh tubuh kita tanpa kenal lelah. Memberikan kehidupan bagi kita dengan bekerja keras setiap saat. Kita meminta maaf pada jantung kita kalau kita telah melakukan ataupun memakan makanan yang memiliki efek buruk pada jantung kita. Perlakukan jantung kita seperti orang atau makhluk yang kita sayangi. Ucapkan dalam hati, aku meminta maaf atas semua tindakan, perasaan, makanan yang memiliki efek negatif padamu. Maafkanlah aku. Terima kasih telah senantiasa bekerja untuk memberi kehidupan padaku. Aku mencintaimu. Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pancarkan perasaan bahagia dan nyaman Anda tadi ke jantung Anda. Semoga dia selalu berbahagia dan dalam kondisi yang sehat. Arahkan rasa hangat dan nyaman tersebut ke jantung Anda. Berterima kasihlah dan berbahagialah. Rasakan perasaan bahagia ini menyelimuti jantung Anda. Jangan lupa tetap tersenyum. Jika pikiran Anda terdistraksi ke tempat lain, kembali tersenyum, rilekskan, dan kembali ke perasaan nyaman Anda tadi, ke cinta kasih Anda tadi. Arahkan kembali ke jantung.
Semoga jantung saya selalu dalam kondisi sehat dan berbahagia. Terima kasih telah bekerja keras selama ini. Berikutnya, beralih ke paru-paru. Anda tarik nafas. Rasakan paru-paru Anda mengembang. Buang nafas. Rasakan paru-paru Anda mengempis. Paru-paru kita, seperti halnya jantung kita, juga setiap hari bekerja tanpa henti. 24 jam. Tidak kenal lelah, tidak pernah protes. Aku meminta maaf kepada paru-paruku jika aku telah melakukan perbuatan-perbuatan ataupun mengkonsumsi makanan dan obat-obatan dan bahan kimia lainnya yang terhirup yang membuat paru-paruku sakit dan menderita. Aku memohon pemaafan dari paru-paru. Terima kasih kepada paru-paruku yang telah bekerja keras selama ini, memberikan kehidupan bagiku. Saat nafas masuk, di sanalah kehidupan dimulai. Saat nafas keluar dan tidak masuk lagi, di sanalah kematian terjadi. Karena paru-paruku selalu bekerja tanpa henti, maka aku memiliki kehidupan. Terima kasih kepada paru-paruku. Aku mencintaimu. Pancarkan rasa hangat dan bahagia tadi ke dalam paru-paru kita. Semoga paru-paru kita senantiasa dalam kondisi sehat dan bahagia. Rasakan rasa hangat dan nyaman tadi, serta bahagia tadi yang timbul dari cinta kasih ini, menyelimuti seluruh paru-paru kita, memberikan rasa hangat dan nyaman dan bahagia kepada paru-paru kita. Terima kasih. Aku mencintaimu. Tetap tersenyum. Dan bagilah senyum bahagian Anda kepada paru-paru Anda. Rasakan setiap nafas masuk dan keluar.
penuh dengan rasa bahagia. Kemudian, arahkan tangan Anda ke lambung Anda. Sama halnya dengan paru-paru dan jantung. Setiap hari lambung kita tidak pernah berhenti mencerna makanan yang kita masukkan. Memberikan kekuatan, memberikan nutrisi, agar kita tetap hidup. Aku meminta maaf kepada lambungku atas kebiasaan-kebiasaan buruk aku, yang membuat lambungku menderita, seperti terlambat makan, ataupun tidak makan, ataupun memakan makanan yang membuat lambungku menderita. Aku meminta maaf. Aku memohon pemaafan dari lambungku ini untuk semua kebiasaanku yang salah. Terima kasih kepada lambungku yang telah senantiasa mendukungku dalam mencerna makanan, agar aku memiliki energi untuk bertahan hidup. Terima kasih. Aku mencintaimu. Pancarkan energi cinta kasih tadi yang hangat, bahagia, dan nyaman kepada lambung kita. Berterima kasihlah dengan cinta kasih ini. Lambung kita yang tidak kenal lelah, pantas menerima rasa terima kasih dan cinta kasih kita. Semoga lambung kita selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Rasakan pergerakan lambung Anda. Dan dalam pergerakan ini, lambung Anda penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenyamanan, dan penuh dengan kehangatan. Senyumlah pada lambung Anda. Jangan lupa tersenyum, karena kita sedang berbagi kebahagiaan dengan lambung kita. Berikutnya, kita pindah ke lever.
Posisi lever itu di sebelah kanan. Di sebelah kanan bawah sedikit dari lambung kita. Tangan kita diletakkan di atas lever tadi. Seperti halnya dengan ketiga organ di atas tadi. Lever kita setiap hari membantu menyaring racun, membantu menghasilkan enzim pencerna, membantu kita dalam banyak fungsi tubuh. Lever kita bekerja keras untuk menghilangkan racun dari semua makanan-makanan yang kita makan, dari semua obat-obatan, dan juga dari bahan-bahan kimia yang dalam makanan. Liver kita telah bekerja keras. Aku meminta maaf kepada liverku atas semua kebiasaan ataupun makanan-makanan yang membuat liverku menderita. Aku memohon maaf dari liverku ini. Aku berterima kasih atas semua pekerjaan yang telah dilakukan oleh liverku dalam menunjang kehidupanku. Dan aku mencintai liverku. Pancarkan rasa cinta kasih tadi, rasa hangat dan nyaman tadi, rasa bahagia tadi, selimuti liver kita dengan rasa tersebut. Senyumlah pada liver Anda. Berbagilah kebahagiaan dengannya. Sayangilah dia. Rasakan kehangatan, kebahagiaan, dan rasa nyaman meliputi liver Anda. Terima kasih kepada liver kita. Semoga liver kita selalu dalam kondisi sehat dan berbahagia. Tersenyumlah kepada liver kita. Kemudian, arahkan tangan Anda memegang bagian usus Anda, yaitu di perut kita, di bawah lambung. Pancarkan cinta kasih. Jangan lupa pertama-tama kita menyadari bahwa usus kita telah bekerja keras setiap hari, mengisap sari-sari makanan, memberikan nutrisi pada tubuh, dan membantu mengeluarkan semua makanan yang sudah tidak bisa digunakan oleh tubuh kita lagi.
Aku meminta maaf kepada ususku atas semua kebiasaan buruk dan makanan-makanan yang tidak memiliki efek baik pada ususku, yang membawa penderitaan pada ususku. Aku memohon maaf dari ususku. Terima kasih telah bekerja keras setiap hari, membantu menunjang kehidupanku dengan mengisap semua nutrisi dan memberikan kepada tubuhku agar tetap hidup. Aku mencintaimu. Pancarkan cinta kasih, rasa hangat tadi, rasa menyayangi, rasa nyaman kepada usus kita. Tersenyumlah kepada usus kita. Semoga berbahagia. Semoga ususku selalu berbahagia dan sehat. Rasakan rasa hangat, nyaman, bahagia yang dari kasih sayang dan cinta kasih kita itu menyelimuti usus kita semua. Aku mencintaimu. Kemudian kita pindah ke bagian ginjal di belakang tubuh kita, dekat daerah pinggang agak di atas sedikit. Bayangkan ginjal kita dengan kedua tangan, pegang kedua sisi. Ucapkan hal yang sama seperti tadi. Aku meminta maaf kepada kedua ginjalku atas semua kebiasaan buruk seperti menahan air seni, kurang meminum air, ataupun terlalu banyak memakan makanan yang mengandung bahan kimia yang perlu disaring oleh ginjal, yang membuat ginjalku menderita. Aku memohon maaf atas semua hal tersebut dari ginjalku. Terima kasih kepada ginjalku yang telah bekerja tanpa lelah setiap hari, membantu menyaring semua kotoran di badanku dan membuangnya keluar untuk menunjang kehidupan yang baik. Aku mencintaimu, ginjalku. Pancarkan rasa cinta kasih, rasa hangat dan nyaman tadi kepada kedua ginjal kita. Tersenyumlah pada ginjal kita. Terima kasih.
Aku mencintaimu, ginjalku. Rasakan rasa hangat, nyaman, bahagia dari cinta kasih kita itu menyelimuti kedua ginjal kita. Jangan lupa tetap tersenyum. Maaf, ada sedikit kesalahan teknis. Ini sebenarnya bisa kita lakukan pada organ-organ lainnya. Namun untuk sesi hari ini, saya selesai sampai ginjal. Kita bisa melakukannya untuk kaki kita yang telah membantu menahan beban tubuh setiap hari, untuk tulang punggung kita, untuk mata kita, untuk otak kita, untuk tangan kita. Semua bagian tubuh bisa kita berikan rasa cinta kasih ini. Berikutnya, rasa cinta kasih kita pancarkan kepada semesta dan semua makhluk. Bayangkan, semua makhluk dan semesta ini dipenuhi dengan kebahagiaan, dipenuhi dengan rasa cinta kasih, rasa hangat dan nyaman ini kita bagikan semua. Jangan lupa tersenyum kepada mereka semua, kepada semesta, kepada semua makhluk. Kembali kita ucapkan, aku meminta maaf atas semua tindakan, perbuatan, perkataan, pikiran yang mungkin membuat semua makhluk menderita, membuat bumi ini menderita. Aku meminta maaf. Aku memohon maaf dari semua makhluk dan bumi ini atas semua perbuatan saya yang melukai mereka. Aku berterima kasih atas semua berkah yang ada, yang dari semua makhluk ataupun dari bumi ini. Aku berterima kasih. Aku mencintaimu, semua makhluk dan bumi ini. Semoga semuanya berbahagia, terbebas dari penderitaan dan sebab-sebab penderitaan, dan mendapatkan kebahagiaan dan sebab-sebab kebahagiaan. Aku mencintaimu. Kita rasakan rasa cinta kasih kita itu yang hangat, nyaman, bahagia,
menyelimuti seluruh bumi ini, mengenai semua makhluk di semua penjuru. Semoga semuanya berbahagia. Tersenyumlah pada semua. Kita berdiam sebentar dalam kondisi ini selama beberapa menit. Sekarang kita arahkan kembali rasa cinta kasih itu ke dalam tubuh kita sendiri, ke seluruh tubuh kita. Penuhkan rasa bahagia itu, rasa nyaman itu, rasa hangat itu ke seluruh tubuh. Aku meminta maaf pada seluruh tubuhku atas semua kebiasaan buruk ataupun hal-hal buruk yang pernah aku lakukan untuk tubuhku, yang membuat tubuhku menderita. Aku memohon maaf dari tubuhku. Aku berterima kasih pada tubuhku yang telah mendukung kehidupanku selama ini. Aku bersyukur atas dukungan yang diberikan. Aku mencintaimu, tubuhku. Kembali penuhkan rasa tadi ke seluruh tubuh. Tersenyumlah kepada tubuh kita ini. Rasakan perasaan ini menyelimuti seluruh tubuh kita, dan tubuh kita berbahagia. Baik, kembali ke kondisi biasa, sambil tetap bahagia dan tersenyum, tetap rileks. Sesi kita selesai hari ini. Silakan pelan-pelan buka mata Anda. Gosok-gosok kedua telapak tangan Anda. Taruh di muka, kemudian urut di bagian wajah sampai ke leher. Lakukan perlahan. Oke, selesai. Terima kasih kepada semuanya. Boleh sharing
Apa yang dirasakan? Silakan. Ya, teman-teman, ada yang mau sharing? Masih pada belum bangun kayaknya nih, Terus Yung Anton nih. Masih menikmati ya? Masih menikmati kelihatannya. Iya. Kalau saya sendiri, biarpun saya yang membawakan sambil bicara, saya sampai sekarang masih merasa sangat happy. Iya, saya juga merasa sangat nyaman, Yung. Sangat nyaman. Sangat happy. Mungkin bisa dilihat dari wajah saya senyum terus ya. Ini salah satu bagian penting, Seku. Senyum. Ibu Lisna, mau sharing Bu Lisna? Kalau teman-teman yang signalnya kurang bagus, boleh pakai chat ya. Mohon maaf kalau signal kurang bagus sehingga mungkin kurang maksimal ya tadi untuk meditasinya. Malam, Sesyong. Malam. Saya kok tidak bisa mengeluarkan perasaan hangat itu gimana ya, Sesyong? Baik. Tadi boleh tahu, Suci itu fokusnya pada siapa? Pada subjek atau objek apa? Anak. Pada anak. Nah, untuk waktu pada kita fokus pada anak itu kan biasanya kita langsung timbul perasaan ingin melindungi. Ada kan? Ada. Ada. Perasaan ingin bahagiakan dia itu ada enggak? Ada. Perasaan ingin memeluk dia itu ada enggak? Tapi perasaan saya datar aja, Syong. Oh, oke. Oke, mungkin belum terlalu intens ya. Begini, kadang-kadang ya kita sama anak itu ada kemarahan, ada rasa frustasi, ya. Kadang-kadang perasaan-perasaan negatif itu yang menghambat kita untuk itu. Jadi mungkin Sejak Mary perlu lebih banyak lagi melakukan untuk mengatasi perasaan-perasaan tersebut dan pelan-pelan akan muncul. Sebenarnya untuk meditasi cinta kasih ini yang pertama kita ambil itu tidak boleh langsung anak sebenarnya ya. Karena untuk subjek-subjek yang kita ambil itu tidak boleh ada yang kita negative feeling, perasaan negatif. Biasanya kita ambil satu subjek yang kita hormati dulu, yang kita kagumi, yang kita sayangi, tetapi tidak terlalu dekat hubungan, sehingga tidak ada perasaan negatif. Seperti itu. Biasanya diambil itu, kalau misalnya kita orang suci, kita boleh ambil master. Suci. Kalau kita orang suci, kita boleh ambil master. Kalau bukan, ini kan orang suci yang ini. Gimana, Ibu Meko? Kan dia. II-nya Meva mau sharing juga? Belum sharing, enggak kali ya. Enggak dibuka suaranya, lupa. Oh ya, baik. Ya. Ataupun boleh dengan orang-orang lain, pemuka-pemuka agama lain yang Anda hormati, yang Anda cintai, yang Anda sayangi, Anda boleh pakai mereka. Ya. Nah, biasa mulai dengan itu dulu. Oke. Cuman karena sesi ini singkat, saya ingin menggunakan subjek yang lebih intens, yang bisa dengan cepat memberikan hasil. Biasanya itu anak, ataupun hewan peliharaan yang kita sayangi, seperti itu. Ataupun baby lah kita bilang. Kita bayangkan wajah anak kita waktu masih bayi, kita gendong, kita peluk, kita sayang. Itu biasa cepat keluar, rasa itu. Oke. Jadi buat Cimeri mungkin bisa diganti dulu subjeknya, supaya lebih mudah memunculkan itu. Oh, iya, Syong. Ya, kan Suci ya. Suci Mary ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, untuk yang tadi untuk mengeluarkan perasaan hangat, terus kayak gimana, masih belum bisa timbul saya.
Oke, boleh tahu anak Seci Mary usia berapa? Udah besar sih, Om. Oh, udah besar. Ya. Karena kalau misalnya masih kecil atau mungkin masih remaja, untuk lebih menimbulkan itu kita peluk dia. Kita peluk dia, kita rasa hangatnya itu, bahagianya waktu peluk dia itu seperti apa, itu yang kita ingat. Nah, nanti pada waktu meditasi itu yang kita munculkan, Seci. Oh, iya, iya sih, Om. Kira-kira tahu arah saya kemana ya untuk rasa itu ya? Iya, iya, ngerti sih, Om. Ngerti ya? Baik. Iya. terima Kalau kasih. ke organ-organ tubuh Suci Mary oke. Cuman membayangkan aja ya, tapi untuk memancarkan perasaan hangatnya itu masih belum bisa. Karena masih belum timbul ya, gitu ya. Ah, benar. Kalau Cuman ya, sudah timbul, udah intens, sudah solid, itu dengan mudah kita lakukan. iya, Baik, kanannya Suci ya. ada sih, Om. Yuk. Ada lagi? Dari Ada lagi kelompok yang lain mau mungkin? tanya atau sharing? Ya, Fona? Belum, Bu, belum. Oh, belum. Iya, belum. Belum ya. Semua Oke. nih. Yung Yakob? Ya tadi perasaannya sangat nyaman ya setelah itu ya untuk tubuh itu. Sangat nyaman sesungguhnya, syukurlah. Oke. Ya, jadi karena memang ini tujuannya itu adalah kita untuk mencintai tubuh kita sendiri dulu. Sering kita semua mengambil kita istilah Inggrisnya itu take it for granted, menganggap bahwa semuanya itu sudah sewajarnya. Kita itu sehat, sudah sewajarnya kita itu tiap hari berfungsi dengan baik semua tubuh kita. Sudah sewajarnya hidup saya ini ya seperti ini kayak gitu kan. Padahal itu semuanya didukung oleh semua organ tubuh kita yang bekerja di balik layar, yang tidak kita sadari seperti itu. Maka kita harus sering-sering berterima kasih pada mereka. Mungkin Seku Huileng dulu pernah ada untuk merasakan organ ya, Seku ya, scanning-nya. Oke, itu juga bentuk komunikasi. Nah, ini hari ini kita minta maaf sama mereka. Kita memohon maaf dari mereka. Kita berterima kasih pada mereka. Dan kita juga mencintai mereka. Bagi yang pernah mengikuti meditasi namanya Ho'oponopono ya, yang dari Hawaii itu. Ho'oponopono ya, itu intinya sama. Tetapi yang ini kita apply pada tubuh kita. Kita berlakukan pada tubuh kita seperti itu. Dibarengi dengan cinta kasih tadi. Cinco meditasi. Oh, cinco ya, Suci ya. Berarti rasa hangatnya timbul tuh. Iya, Ya. Tapi happy-nya ada kan? ada. Ada ya. Baik. Happy, nyaman, hangat. Kalau sampai jadi panas, nah itu mungkin terlalu intens sekali sampai panas gitu ya. Biasanya sih cuman hangat. Oke, ada lagi yang mau sharing? Saya Seci. Sepo, apa kabar? Apa kabar semuanya? Selamat malam. Malam. Aduh, senang sekali ya hari ini bisa mendapatkan bimbingan dari Siung Antoni, luar biasa. Ini ya, jadi saya memang pernah ikut kelas meditasi Metta Bhavana ya, dan memang seperti tadi Seci Mary mengatakan ya, kok saya nggak dapat gitu ya. Nah, jadi saya dulu juga pernah seperti itu ya. Tapi belakangan ketika kita sudah bisa memunculkan rasa cinta, rasa kasih kepada orang-orang yang memang kita tuju ya, atau kepada siapa aja, sebetulnya rasa itu terus kemudian muncul. Bahkan kalau tadi saya mengambil anak saya ya, anak saya dan cucu saya. Jadi begitu saya memvisualkan mereka, muncul rasa cinta kasih saya itu bahkan sepertinya saya ada bukan cuma bahagia, ada keharuan gitu.
seperti tadi Sung Anthony bilang memeluk, saya membayangkan saya memeluk cucu dan anak saya, itu sepertinya mata saya pun sepertinya kayaknya bertambah airnya gitu ya di dalam itu ya. Kan kita Ya. meramkan mata tapi berasa, dan tenggorokan saya terasa ada air gitu ya. Dan saya senang sekali ya. Terus kemudian menahan itu juga rasanya senang waktu pertama kali memegang jantung, merawat jantung. Wah, saya merasa sekali gitu ya. Apa namanya, perasaan yang begitu luar biasa ya. Iya, Jadi Sepo. itu memang apa namanya, tentunya pengalaman yang mungkin juga ada yang lebih dari itu di sini, tapi ada juga yang mungkin enggak kayak Cemeri tadi ya. Tapi nggak apa-apa, Cemeri boleh, kalau saya usul ya boleh sekali-sekali, sering-sering gitu membayangkan hal yang indah-indah bersama anaknya, membayangkan kasihnya terhadap anaknya, ya, membayangkan misalkan kasihnya kepengen meluk dia, wah itu kepengen memberikan apa saja lah, kira-kira seperti itu ya. Itu kemungkinan besar akan muncul rasa cinta kasihnya itu ya, metanya itu muncul. Bahkan kalau para relawan Seci itu kalau membayangkan Kan Enfu yang pernah dia bantu, dan Kan Enfu itu pernah merasakan bantuan kita yang sampai sepertinya Kan Enfu itu sangat berterima kasih sekali sama kita, dan kita merasakan pandangan dia, apalagi kalau yang pernah berpelukan dengan Kan Enfu, perasaan itu dimunculkan, itu metanya pasti muncul. Begitu ya, Sesiung Anthony ya. Betul Betul sekali, ya. Sepo. Betul Nah, sekali. itu. Jadi memunculkan meta tuh demikian. Sehingga dulu saya juga bingung, energi meta, katanya energi meta kayak apa sih? Kan nggak kelihatan energi meta gitu ya. Saya nggak tahu gitu, tapi begitu pernah saya merasakan, oh iya, wah begitu saya membayangkan, waktu itu saya pernah membayangkan Kan Enfu, betul-betul ya. Kan Enfu yang saya pernah pegang waktu dia katarak, waktu dia sebelum katarak, sampai waktu dia matanya bisa melihat dengan lebih jelas melihat saya, dia begitu apa namanya, begitu Penuh senang haru dan sekali ya bahagia. dia memegang tangan saya, Iya. sampai sekarang pun saya terasa loh pegangan tangannya kepada tangan saya itu penuh dengan apa namanya, rasa syukur, terima kasih. Oh itu betul-betul membuat saya apa namanya, terharu ya, dan keharuan itu adalah keharuan yang kebahagiaan gitu loh, bukan haru yang bersedih atau apa, enggak, bahagia karena bahagia bahwa saya telah melakukan sesuatu, dan apa yang saya lakukan begitu memberikan sebuah sukacita pada orang itu. Wah, itu luar biasa meta yang muncul, itu luar biasa. Itu kira-kira demikian sharing saya. Teman-teman pasti bisa menggali ke sana, karena saya lihat banyak yang relawan dan juga banyak orang yang pernah melakukan, cuma memang memunculkannya itu belum pernah, jadi belum tahu tekniknya, barangkali begitu ya, Bung Anthony ya. Betul, Sepo. Mudah-mudahan sharing saya ini bisa sedikit memberikan satu apa ya, ini insight ya, atau pandangan yang lebih ini, coba bisa dicoba nantinya. Ya, terima kasih semuanya. Kangen banget, Sepo, kangen banget. Itu Sepo mengalami banjir dopamin dan oksitosin, Sepo. Oh iya, betul. bahagia. Dopaminnya itu terus apa muncrat gitu ya. Muncrat ya, dopaminnya muncrat, Sepo, seperti itu. Ya, makanya kenapa dikatakan jadi relawan itu benar-benar apa namanya, membuat kita ketagihan misalnya seperti itu kan. Ya karena itu yang dicari, yang didapat itu kebahagiaan, itu rewarding namanya, memberikan suatu reward bagi kita kayak gitu ya. Ada orang kan heran, jadi relawan nggak dibayar, apa sih yang kamu dapat? Nah, itu yang dia nggak tahu. Ya, jadi ini kita bisa memunculkan itu dalam meditasi kita, pengalaman lapangan itu yang dirasakan oleh Sepo dan pasti semua relawan lainnya, kita pakai dalam meditasi kita berikan pada badan kita, seperti itu. Kita isi tangki cinta kasih kita. Ya. Baik, kangen sekali atas sharing dan Sesiung Hoklai. Waduh, sarannya, saya baru Sepo. lihat Sesiung Hoklai begitu terharu. Oke. Ada lagi yang mau sharing? Oke, Ya. kalau tidak ada lagi, Ya. ya Baik. mungkin terima kasih buat Sesiung Anthony yang sudah
membimbing Sepuhiling. kita dengan suaranya yang lembut ya. Ya, kan Dan suku. dan tentunya ini merupakan bagian yang perlu kita latih sesering mungkin ya. Betul, termasuk juga kan tadi menyadari kerjanya itu kan, ya saat Iya, kita makan juga, waktu masuk ke dalam, oh lambung saya bekerja, kita aware, kita iya, terima kasih, seperti itu. iya. Iya, Dengan demikian bahwa kita bisa seperti yang seringkali diingatkan bahwa kita seringkali memanggil diri kita, memanggil bagian dari tubuh kita, organ-organ tubuh kita. Ya, dengan begitu mereka akan diberikan perhatian dan apalagi dengan kita meminta maaf ya, lalu mengatakan kita menyayangi dan berterima kasih, itu akan membuat satu keharmonisan di dalam betul. organ-organ tubuh kita dan tentunya ini yang kita harapkan kita aware, kita sadar dengan apa yang menjadi diri kita sesungguhnya. Betul, Dan setuju. ini tentunya yang bisa menunjang ketenangan, kebahagiaan, kesehatan kita. Iya. Ya, Mungkin ada orang yang menganggap bahwa dengan kita komunikasi itu seperti itu kayak apa sih? Artinya kan itu bukan manusia ya. Tetapi dengan kita memunculkan komunikasi itu, kita menyelaraskan energi-energi dalam tubuh kita, menyelaraskan hormon-hormon kebahagiaan kita itu, otomatis membuat tubuh itu pasti makin sehat. Seperti itu. Ya, biarpun mereka bukan manusia, tapi mereka sendiri itu menunjang kehidupan kita. ya. Baik. Dan itu merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita. Betul sekali. Oke. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada Sesung Anthony, kepada Sesung Hema yang mensupport dan semua teman-teman yang sudah berpartisipasi. Sampai jumpa di minggu depan. Kangen Sisye. Kangen semuanya. Sisye. Wileng, flu-nya Terima semoga kasih. cepat sembuh ya flu-nya ya. Terima kasih. Suaranya kedengeran tuh flu. Oh, Ya, semoga cepat sembuh ya. Oke, kangen semuanya. dan juga nih Sesung Agus Hartono yang sudah hadir. Sisye. Ya, Izin Zaijian. ya. Ya, Zaijian. Semoga bahagia semua ya. Nah. Yo. Saya Livia Sekuhuileng ya.